Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, selamat siang Mas Surya. Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan sistem need shading. Adapun untuk anggota kelompok 4, yaitu yang pertama Ariandra, yang kedua Kamila, yang ketiga Wilda, dan yang keempat adalah Mubarok. Next. Sistem near shading. Near shading pada panel surya merupakan kondisi di mana bayangan dari objek-objek sekitar seperti bangunan, pohon, tiang, ataupun bahkan panel surya lainnya menghalangi sinar matahari yang seharusnya dapat diterima oleh panel surya tersebut. Next. Faktor-faktor yang memengaruhi near shading ada tiga. Yang pertama letak geografis, yang kedua orientasi panel surya, dan yang ketiga adalah bayangan. Letak geografis, posisi tempat panel surya dipasang mempengaruhi seberapa banyak sinar matahari yang diterima dan bayangan yang mungkin terjadi. Yang kedua, orientasi panel surya, arah pemasangan panel surya, utara, selatan, timur, atau barat, mempengaruhi seberapa efisien panel tersebut menyerap energi matahari. Dan yang ketiga, bayangan. Bayangan yang dihasilkan oleh bangunan atau pohon dapat menurunkan efisiensi panel surya. Next. Dampak near shading pada sistem panel surya. Yang pertama adalah penurunan efisiensi. Bayangan yang hanya menutupi sebagian kecil dari panel surya dapat mengakibatkan penurunan produksi energi yang signifikan untuk seluruh sistem. Hal ini disebabkan karena panel surya biasanya terhubung secara seri. Artinya, bayangan pada satu panel surya dapat memengaruhi output keseluruhan dari seluruh rangkaian panel. Lalu yang kedua, kinerja sistem. Sistem yang mengalami bayangan secara konsisten dapat mengalami penurunan kinerja, yang berarti mengurangi dan memperpanjang waktu untuk mencapai balik modal. Next. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem off-grid. Sistem off-grid adalah sistem yang beroperasi secara mandiri tanpa terhubung ke jaringan listrik umum atau PLN. Dalam sistem ini, panel surya menghasilkan energi yang disimpan dalam baterai untuk digunakan saat dibutuhkan, sehingga tidak akan bergantung pada pasokan listrik eksternal. Next. Kelebihan dari sistem panel surya off-grid, yang pertama, tidak bergantung pada jaringan listrik publik. Yang kedua, dapat digunakan di lokasi terpencil sebab ideal untuk di area-area yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Hal yang terakhir, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Next. Lalu untuk kekurangan sistem off-grid, yang pertama, membutuhkan perawatan terhadap baterai. Lalu yang kedua, memiliki biaya instalasi awal yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kapasitas penyimpanan baterai terbatas. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Taruna Wilda. Nah, izin menjelaskan, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem on-grid. Apa itu sistem on-grid? Yaitu sistem yang menghubungkan panel surya dengan jaringan listrik umum PLN. Sistem ini memungkinkan pemanfaatan energi materi secara efisien dan mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik dari jaringan. Dan ada pun kelebihan dari sistem on-grid. Yang pertama, proses instalasi mudah. Yang kedua, tidak perlu menggunakan baterai. Yang ketiga, lebih hemat dibandingkan sistem lain. Adapun kekurangan, yang pertama bergantung pada jaringan listrik, yang kedua memiliki biaya instalasi awal yang tinggi, yang ketiga rentan terhadap pemadaman listrik umum. Soalnya sistem hybrid. Sistem hybrid adalah sistem yang mengacu pada penggunaan kombinasi berbagai sumber energi dan teknologi untuk menciptakan listrik secara lebih efisien.
fleksibel. Yang ketiga, cocok untuk berbagai kebutuhan energi. Selanjutnya, kekurangan pemeliharaan dan penggantian. Sistem dengan teknologi tambahan ini mungkin memerlukan lebih banyak pemeliharaan dan penggantian yang dapat meningkatkan biaya operasional. Yang selanjutnya, memiliki biaya instalasi awal yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rancangan yang dari kelompok kami buat. Yang pertama yaitu eh, dari kelompok kami membuat panel surya atau solar cell yang off grid dengan kapasitas rumah yaitu 1.300 watt. Untuk rumahnya yaitu dapat diambil dari salah satu kelompok kami. Yang pertama yaitu mencari titik koordinat dari rumah. Dalam titik koordinat ini harus tepat dan akurat sesuai dengan denah rumah pada map. Pada titik koordinat ini bisa diambil melalui Google Earth atau maupun Google Map. Dan yang diambil dari Google Map atau Google Earth yaitu bisa melalui latitude atau longitude atau derajat. Next. Selanjutnya yaitu geographical coordinate, yaitu dengan memasukkan hasil dari Google Map tadi, yaitu latitude besar -74108 dan longitude 112.7043, yaitu dimasukkan pada rangkaian PVSit. Dan untuk negaranya diganti menjadi negara Indonesia dan benua Asia. Next. Selanjutnya yaitu orientasi, yaitu mencari sudut planted. Di mana sudut planted ini yaitu sudut eh, derajat derajat dari permukaan laut, derajat tanah dari permukaan laut. Dan untuk sudut asimut yaitu untuk mencari posisi dari rumah, bisa utara, selatan, timur maupun barat. Next. Next. Nah, untuk user need yaitu eh, beban yang dibutuhkan, yaitu pertama kita harus mendata dulu konsumsi beban yang mulai dari jumlah, daya, dan pemakaian selama setahun. Yaitu untuk data ini yaitu sesuai dengan rumah, yang dimana terdapat 15 lampu, yang satu lampu itu terdiri dari 18 watt, 18 watt dan digunakan selama 12 jam. Untuk selanjutnya itu AC, yaitu terdapat dua AC, yang dimana satu AC yaitu bebannya seberat 360 watt dan digunakan selama 8 jam per hari. Dan untuk selanjutnya itu pompa air, yaitu terdiri dari satu, yang dimana bebannya 350 watt yang digunakan setiap hari yaitu selama 3 jam. Dan untuk kulkas yaitu 450 watt atau 0,5 kilowatt per hari, yaitu digunakan 24 jam. Dan selanjutnya mesin cuci, yang dimana digunakan selama setengah setengah jam. Dan untuk rice cooker sebesar 355 watt. Next. Selanjutnya akan dijelaskan Taruna Mubarok. Untuk Taruna Mubarok disilakan. Nah, selanjutnya yaitu sistem standalone sistem definisi varian, yaitu yang pertama adalah memilih apa PV modul solar panel yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan Zitec Solar yang 100 WP 12 volt. Dan
yang dimana baterainya adalah 13 volt, yang terdapat residual autonomy 4,0 dan kapasitas 4.761 Ah dan PV powernya 3.422 WP. Zinc voltage 60 derajat Celcius dan kami menggunakan operating module MPPT converter. Next. Selanjutnya adalah horizon. Horizon sebagai batasan langit dan bumi dalam sebuah gambar perspektif. Next. Di sini terdapat near shading yang membuat dimensi ruang yang memuat bangunan, pohon, dan solar cell. Nah, aktif areanya adalah 22 mm dan 3D scan kami adalah yaitu pas 22 mm. Filternya adalah 30 derajat dan 3D scan-nya juga 30 derajat. Fit azimuth 90 derajat dan kami juga memakai 90 derajat yang bisa langsung diaplikasikan ke konstruksi. Dan next. Nah, ini adalah hasil desain kami yang dimana terdapat dua solar panel yang satu panelnya terdapat 100 WP, jadi dua panel ini terdapat 200 WP. Next. Nah, di sini terdapat run simulator yang berisi data mengenai komisi performa harian pada solar cell. Nah, sistem produksi terdapat 3.044 kWh. Nah, spesifikasi 1076 kWh per WP. Dan baterai voltanya 13 volt, 100 Ah modul, total capacity 5.047 Ah, dan MPP voltage 4,7 volt, dan MP current 9,8 ampere. Dan PV modulnya Fsun 400 144 mAh. Dan sistem tape standalone dan simulasi generik metode data. Nah, terdapat format ratio PR dan ratio fraction SF dan terdapat daily input output diagram, array power distribution, array temperature, dan effective indirect in radians. Nah, di sini terdapat transimulatornya. Next. Terima kasih dari kami. Apabila ada kurang kata ataupun salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.